Lup merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung yang digunakan untuk melihat benda kecil supaya tampak lebih besar dari ukuran sebenarnya. Lensa cembung pada lup akan membentuk bayangan maya yang diperbesar dari sebuah benda yang diletakkan antara titik fokus atau F dengan titik pusat lensa. Sehingga lup menghasilkan bayangan maya tegak diperbesar. Bagian-bagian loop yaitu yang pertama tangkai loop. Tangkai ini dipakai pengamat untuk memegang loop. Yang kedua yaitu skrup penghubung yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop. Yang ketiga yaitu kepala atau bingkai loop. Ini dipakai sebagai bingkai lensa cembung pada loop. Yang keempat yaitu lensa cembung loop. Lensa cembung berfungsi untuk memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih besar. Nah, saat tidak memakai loop, jarak terdekat benda yaitu SN adalah 25 cm. Dan saat memakai loop, ketika benda akan ditaruh di antara titik fokus dan titik pusat lensa, jarak menjadi S aksen, yang artinya menjadi lebih dekat dari SN. Dan dengan memakai loop, objek akan membentuk bayangan yang membuat benda jadi tampak lebih besar. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar tersebut, ada perbandingan antara mata ketika mengamati objek langsung dan mata ketika menggunakan kaca pembesar. Nah, bisa kalian lihat di gambar A ketika mata melihat langsung itu jaraknya masih S sama dengan SN, yaitu SN itu jarak antara lensa dan benda dengan loop yang sudah diberitahu jarak SN itu 25 cm dengan tinggi bayangan benda ketika kita melihat benda ini sejauh H. Nah, ketika kita melihat benda atau tulisan memakai loop, di sini terlihat ada perubahan, yaitu dari tinggi bayangan benda dari H menjadi H aksen. Bisa kalian lihat perubahan dari H ke H aksen yaitu menjadi lebih tinggi, ya kan? Nah, ada penambahan jarak antara benda dengan loop, yaitu ditulis S aksen. S aksen sama dengan SN. Untuk rumus pada materi loop ini dirumuskan yaitu MA sama dengan SN per S, di mana MA ini adalah perbesaran anguler dan SN jarak antara lensa dan bayangan benda dengan loop. S yaitu jarak antara lensa dan benda dengan loop. Nah, SN-nya itu sudah dari rumusnya bahwa SN itu sudah diketahui adalah 25 cm. Jadi ketika nanti ketemu soal nih, ada soal tentang loop, terus SN-nya kita nggak perlu cari karena SN-nya itu udah 25 cm. Cara memakai loop dibagi menjadi dua. Yang pertama, mata berakomodasi maksimum. Akomodasi maksimum terjadi saat otot siliari mata dalam kondisi paling tegang. Pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum mengakibatkan mata cepat lelah, tetapi keuntungannya menghasilkan perbesaran maksimum. Posisi ini akan berlaku kondisi di mana bayangan yang dihasilkan berada di titik terdekat mata. Posisi objeknya ini nanti akan mengikuti karena loop menggunakan lensa cembung. Maka rumusnya sama dengan lensa cembung, yakni 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dan M sama dengan SN per F ditambah 1. Mata tidak berakomodasi. Ketika mata melihat benda, otot siliar dalam keadaan rileks. Pengamatan dengan mata tidak berakomodasi menguntungkan karena mata tidak cepat lelah, tetapi pembesaran kurang maksimum. Pada kondisi ini, objek akan diletakkan tepat di titik fokus loop, serta akan berlaku kondisi di mana bayangan yang dihasilkan berada di titik terjauh mata. Rumus perbesaran angular untuk posisi mata tidak berakomodasi yakni M sama dengan SN per F, di mana M adalah perbesaran angular, SN adalah titik dekat mata normal, yaitu untuk SN-nya adalah 25 cm, dan F adalah jarak fokus ke lensa. Nah, berikut kesimpulannya. Dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan, ketika kita menggunakan loop tulisan yang kecil akan menjadi lebih besar. Hal ini terjadi karena lensa cembung yang ada pada loop dapat membelokkan atau membiaskan sinar cahaya yang dibantu dengan media air. Kemudian cahaya ini akan berkumpulan dan menyatu dalam satu titik sehingga loop dapat membuat suatu benda atau objek lainnya menjadi lebih besar.